Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan jangan lupa tetap semangat. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan mengenai bab relasi dan fungsi, yaitu memahami korespondensi satu-satu. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu yang pertama, memahami konsep korespondensi satu-satu. Kemudian yang kedua, memahami perbedaan antara korespondensi satu-satu dengan relasi atau fungsi. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan korespondensi satu-satu. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita mengingat apa itu yang dimaksud dengan relasi dan juga fungsi. Misalkan ada dua himpunan A dan juga B. Maka relasi dari himpunan A ke himpunan B itu didefinisikan sebagai hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Kemudian apa yang dimaksud dengan relasi? Nah, relasi dari A ke B itu merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan di B. Nah, kita ingat untuk fungsi itu ada syaratnya. Syarat yang pertama yaitu setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Kemudian setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Bagaimana anak-anak semua? Sudah ingat kan apa yang dimaksud dengan relasi dan juga fungsi? Nah, nih pada gambar ini disebut relasi. Karena apa? Kita kembali ke definisi relasi tadi, yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B didefinisikan sebagai hubungan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota B. Tetapi ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ini A3 pada himpunan A mempunyai dua pasangan, yaitu B1 dan juga B4. Kemudian, gambar kedua, ini merupakan relasi, tetapi bukan fungsi. Kenapa? Karena pada himpunan A, yaitu A3 ini, dia tidak mempunyai pasangan. Selanjutnya, pada gambar 3 ini relasi, tetapi ini juga fungsi. Kenapa ini kita sebut sebagai fungsi? Karena pada himpunan A atau domainnya mempunyai pasangan tepat satu. Nih, A1 pasangannya B1, kemudian A2 pasangannya B3, A3 pasangannya B4. Contoh masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi. Misalkan ini Ani. Ada himpunan anak, yaitu ada Ani, Raka, dan juga Danang, dan juga di satunya ada basket, voli, sepeda, dan juga bola. Di sini Ani menyukai basket dan juga Ani menyukai voli. Kemudian Raka menyukai voli. Selanjutnya Danang menyukai sepak bola. Nah, hubungan antara keduanya itu adalah hobi. Apakah ini bisa kita sebut sebagai fungsi? Tidak. Karena apa? Di sini kita lihat pada Ani menyukai dua buah hobi, yaitu menyukai basket dan juga voli. Ingat, kalau fungsi itu setiap anggota domain itu mempunyai tepat satu pasangan di kodomain. Jadi ini adalah relasi. Kemudian ini ada gambar bendera. Bendera ini menunjukkan bendera Malaysia. Kemudian ini
menunjukkan bendera Indonesia. Ini menunjukkan bendera Jepang. Nah, hubungan antara keduanya atau relasi antara keduanya adalah bendera dari. Nah, ini bendera dari Malaysia, ini bendera dari Indonesia, dan ini bendera dari Jepang. Nah, ini disebut dengan fungsi. Kenapa disebut fungsi? Karena memasangkan tepat satu pasangan di kodomainnya. Dan juga setiap domainnya ini mempunyai pasangan. Dan contoh bendera ini nanti bisa juga disebut fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu? Nah, korespondensi satu-satu yaitu himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A atau nanti domain itu dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Nah, ini sampai sini pengertiannya sama dengan fungsi ya. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Tetapi ada syarat yang lain yaitu dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Nah, perbedaan antara korespondensi satu-satu dan juga fungsi ada di sini. Setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Kalau fungsi kan kita cukup melihat di domainnya saja. Apakah domainnya itu punya pasangan semua dan tepat satu atau tidak. Berbeda dengan korespondensi satu-satu. Korespondensi itu merupakan fungsi, tetapi kita tidak cukup melihat domain saja, kita juga harus melihat kodomainnya atau himpunan B-nya. Pada himpunan B itu harus dipasangkan tepat satu pada anggota A. Hal ini syaratnya juga yaitu banyaknya A itu harus sama dengan banyaknya B. Jadi kalau A-nya itu 2, B-nya juga 2. Nah, kalau A-nya 4, B-nya 4. A-nya 10, ya B-nya juga harus 10 jumlahnya. Nah, kemudian banyaknya korespondensi satu-satu itu menggunakan rumus N faktorial atau N kali N dikurangi 1 dikali N kurangi 2 kali N kurangi 3 sampai 1. Ini nanti untuk mencari banyaknya korespondensi satu-satu yaitu dengan N faktorial. Kemudian aturan korespondensi satu-satu yaitu domain dan kodomain tidak boleh bercabang. Artinya bahasa gampangnya pada domain dan kodomain itu harus tepat punya satu pasangan. Jadi pada domain itu tidak boleh selingkuh dan kodomainnya juga harus setia. Kemudian domain dan kodomain tidak boleh kosong. Jadi domain dan kodomain masing-masing tidak boleh jomblo. Kemudian ini manakah relasi pada diagram berikut yang merupakan korespondensi satu-satu? Kita kembali ke definisi. Himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Kemudian NA sama dengan NB. Banyaknya A sama dengan banyaknya B. Oke. Kita lihat di sini pada contoh A. Banyaknya ada berapa sini? 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. Oke, jumlahnya sama. Kita lihat pada sini mempunyai tepat satu pasangan. Iya, jadi ini merupakan korespondensi satu-satu. Kemudian ini kita lihat.
Nah, ini masing-masing mempunyai satu pasangan ya, di mana 3 punya pasangannya 8, 4 pasangannya 4, 5 pasangannya 6, 6 pasangannya 5, 7 pasangannya 7. Nah, ini juga disebut korespondensi 1-1. Kalau yang ini bukan korespondensi 1-1. Karena apa? Ini 7 tidak mempunyai pasangan. Kemudian 8 juga tidak mempunyai pasangan. Jadi ini bukan korespondensi 1-1. Beda lagi ceritanya kalau 7 ini kita pasangkan dengan 8. Nah, ini nanti bisa kita sebut dengan korespondensi 1-1. Tetapi kalau seperti ini, 7-nya kita pasangkan ke 7. Apakah ini korespondensi 1-1? Tidak. Tetapi ini merupakan fungsi. Bagaimana anak-anak, sudah paham belum? Nah, ini untuk menghitung banyaknya korespondensi 1-1, jika banyaknya anggota A itu 1, maka banyaknya di B juga 1, jadi banyaknya korespondensi 1-1 itu adalah 1. Kemudian, jika banyaknya anggota A itu A dan B itu 2, maka ini rumusnya yaitu 2 faktorial. Atau nanti hasilnya sama dengan 2. Nah, 2 faktorial itu seperti ini. 1 kali 2 disebutnya dengan 2 faktorial. Kemudian 3 kali, kemudian banyaknya himpunan A dan B itu kalau 3, banyaknya korespondensi 1-1 itu ada 6, yaitu sebanyak 3 faktorial. Nah, jadi ingat ya, kalau 2 faktorial itu 1 kali 2, kalau 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3. Kemudian kalau banyaknya N, banyaknya himpunan A dan B itu ada 4, maka itu rumusnya yaitu 4 faktorial. Berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 4. Kalau banyaknya himpunan A dan B itu sebanyak N, maka itu rumusnya yaitu N faktorial. Atau 1 kali 2 kali 3 kali sebanyak N. Jadi kalau misalnya banyaknya 10, maka banyaknya korespondensi 1-1 itu adalah 10 faktorial. Jadi berapa? 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai 10. Jadi berapa? 1 kali 2 kali. Jadi banyaknya korespondensi jika banyaknya A dan B itu 10 adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 dikali 10. Berapa ini? Hitung sendiri ya. Kemudian kalau banyaknya 5, maka banyaknya korespondensi 1 adalah 5 faktorial. Jadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5.
Dan begitu seterusnya. Kalau 7 berarti 7 faktorial atau 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Seperti itu. Baik, sekian yang dapat Ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh tentang korespondensi satu-satu via Google Classroom. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Terima kasih.